Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan pengembangan paragraf. Anggota kelompok kami ada Faris Faikar Razanavi, Michael Jonathan Panjaitan, Winda Nur Hidayati, Aulia Nawang Istiazah, Ahmad Riza Hamka, Dia Rahman, Gilang Raka Aditya. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok. Dengan kata lain, pengembangan paragraf adalah cara yang digunakan penulis dalam menyampaikan gagasannya dalam membuat paragraf. Salah satu cara berlatih mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan membuat kerangka paragraf dahulu sebelum menulis suatu paragraf. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf. Yang pertama, susunlah kalimat topik dengan baik dan layak, atau jangan terlalu spesifik sehingga sulit dikembangkan. Jangan pula terlalu luas sehingga memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Yang kedua, tempatkanlah kalimat topik tersebut dalam posisi yang menyolok dan jelas dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, dukunglah kalimat topik tersebut dengan detail-detail atau perincian-perincian yang tepat. Yang keempat, gunakanlah kata-kata transisi, frasa, dan alat lain di dalam dan di antara paragraf. Next. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragrafnya. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik ada 3, yaitu teknik alamiah, teknik klimaks dan anti klimaks. Yang ketiga, teknik umum khusus deduktif dan induktif. Yang pertama, teknik alamiah. Teknik alamiah merupakan pengembangan paragraf berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan seperti ini bisa disebut dengan istilah kronologis. Dapat keruntutan penyampaian informasi diharapkan memudahkan pemahaman pembaca. Yang pertama, urutan ruang atau spasial, yang membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam sebuah ruang, misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dan lain sebagainya. Contoh urutan ruang yang terdapat di Salindia PPT. Urutan waktu yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Contoh yang terdapat pada Salindia PPT. Dua, teknik klimaks dan anti klimaks. Anti klimaks dimulai dari informasi yang memiliki gradasi tinggi atau penting menuju informasi yang gradasinya rendah. Contoh yang ada di Selandia PPT. Variasi dari klimaks adalah anti klimaks. Pengembangan dengan anti klimaks dilakukan dengan cara menguraikan gagasan dari yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian perlahan-lahan menurun ke gagasan yang lain yang lebih rendah. 3, teknik umum khusus deduktif dan khusus umum induktif. Teknik umum khusus dimulai dari gagasan utama yang dilanjutkan dengan hal khusus sebagai pengembangannya. Sedangkan teknik khusus umum dimulai dari hal-hal khusus yang merupakan penjelasan, kemudian disimpulkan menjadi hal satu gagasan umum. Simpulan tersebut merupakan gagasan umum atau pokok pikiran paragraf tersebut. Contohnya ada di Selandia PPT. Kemudian berdasarkan isi. Yang pertama ada perbandingan dan pertentangan, di mana teknik perbandingan dan pertentangan ini mencoba memperjelas gagasan utama dengan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Dalam hal ini, penulis menunjukkan persamaan dan perbandingan antara dua hal. Hal-hal yang dapat dibandingkan adalah tingkat kesamaan dan perbedaan kedua hal tersebut, dan ungkapan yang biasa digunakan seperti berbeda dari,
bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Dan juga dalam pertentangan ada kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, dan sementara itu untuk perbandingan. Kemudian untuk contoh perbandingan dan contoh pertentangan dapat kita lihat seperti di Salindia PowerPoint. Kemudian berdasarkan teknik analogi, di mana analogi ini digunakan untuk membandingkan atau menyamakan sesuatu yang sudah dikenal dan yang kurang dikenal. Analogi juga biasa dilakukan seseorang dalam membuat kesimpulan yang didasarkan atas sesuatu yang sudah ada. Akan tetapi, model berpikir analogi ini tidak selalu benar. Untuk itu, dalam karya ilmiah jarang digunakan kata-kata seperti ibaratnya, kemudian bagaikan, dan lain-lain. Dan untuk contoh analogi dapat kita lihat dalam Salindia PowerPoint. Lalu yang ketiga ada contoh-contoh. Teknik ini memberikan hal yang konkret yang dapat memberikan bukti atau penjelasan kepada pembaca yang bersifat lebih umum. Hal tersebut biasa disebut generalisasi. Pengambilan kesimpulan secara generalisasi diperlukan contoh-contoh yang valid sehingga dapat disimpulkan dengan tepat atau benar. Kata yang biasa digunakan yaitu seperti, misalnya, dan contohnya. Dan contohnya terdapat pada Salindia PPT. Lalu yang keempat ada sebab akibat. Teknik sebab akibat dapat diwujudkan dengan melihat hubungan antar kalimat dalam paragraf. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelasnya. Dapat pula sebaliknya, akibat sebagai kalimat utama dan dijelaskan dengan beberapa penyebab sebagai perincian sehingga pembaca mudah memahami. Kata yang biasa dipakai yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Untuk contohnya sudah tersedia pada Salindia PPT. Lanjut untuk definisi luas, teknik ini merupakan pemberian penjelasan tentang sesuatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Kadang-kadang penulis terpaksa menguraikan penjelasan tersebut ke dalam beberapa kalimat dan bahkan beberapa alinea. Dan kata-kata yang biasa digunakan yaitu adalah, yaitu, ialah, dan merupakan. Yang pertama adalah biasanya digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata benda. Yang kedua yaitu digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata kerja atau sifat. Ketiga, ialah digunakan jika akan menjelaskan sinonim. Dan yang keempat, merupakan jika akan mendefinisikan pengertian rupa atau wujud. Berikut adalah contohnya. Kemudian, untuk klasifikasi, teknik ini merupakan penggunaan cara pengelompokan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Pada mulanya, penulis mengelompokkan suatu hal berdasarkan persamaannya. Kemudian diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan detail. Pengelompokan yang didasarkan pada persamaan biasanya dapat memberikan sebuah kesimpulan yang tepat. Itu adalah contohnya. Dan kemudian terdapat syarat-syarat dalam pengembangan paragraf di mana paragraf yang baik pastinya memiliki kalimat yang baik. Nah, di sini tuh ada dua, yaitu yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah paragraf yang harus memerhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu, yaitu sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan bila unsur-unsurnya bersama-sama bergerak menunjang sebuah maksud tunggal atau gagasan utamanya. Jadi yang dimaksud dengan kesatuan ini adalah di mana setiap kalimat dalam paragraf memiliki unsur yang berelasi atau mempunyai inti atau ide yang sama guna menunjang gagasan utama yang ingin disampaikan. Misalnya, jika kalimat pertama itu memiliki gagasan utama tertentu, maka kalimat keduanya itu memiliki relasi atau hubungan dengan gagasan utamanya. Kemudian lanjutkan kalimat ketiga dan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah koherensi. Seperti yang tadi dikatakan, sebuah paragraf bukanlah sebuah tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi kalimat-kalimat itu dibangun dengan adanya hubungan timbal balik. Nah,
Dengan demikian diperlukan urutan pikiran yang koheren atau terpadu, sehingga tidak terdapat loncatan pikiran yang membingungkan. Suatu paragraf dikatakan koheren jika kalimat-kalimat itu saling berhubungan untuk mendukung pikiran utama. Nah, jadi jika kesatuan merupakan syarat di mana setiap kalimat memiliki ide yang sama, maka dalam koherensi ini adalah setiap kalimat memiliki urutan sehingga paragraf tersebut menjadi padu. Nah, untuk memperoleh kepaduan yang baik antara kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf, harus diperhatikan persyaratan berikut seperti masalah kebahasaan dan rincian dan isi urutan alinea. Masalah kebahasaan dapat dibangun melalui koherensi, yaitu yang pertama ada pengulangan kata kunci, repetisi. Semua kalimat dalam paragraf dihubungkan dengan kata kunci atau sinonimnya. Kata kunci yang telah disebutkan dalam kalimat pertama diulang pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan pengulangan tersebut, paragraf menjadi padu, utuh, dan kompak. Bentuk pengulangan dapat berupa pengulangan kata, frasa, inti yang diulang dapat diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Hal tersebut bagian mana yang diulang. Yang kedua ada kata ganti. Kepaduan dapat dijalin dengan kata ganti. Sebuah kata yang disebutkan pada kalimat pertama terdahulu dapat disebutkan kembali pada kalimat berikutnya dengan kata gantinya. Kata ganti itu timbul untuk menghindari pengulangan kata tadi yang disebutkan antecede dalam kalimat-kalimat berikutnya. Hal tersebut juga dapat mengurangi kejenuhan atau membangun variasi kalimat. Yang ketiga ada kata transisi, frasa penghubung. Kata transisi yaitu kata penghubung konjungsi perangkai yang menyatakan adanya hubungan baik intrakalimat maupun antar kalimat. Kata-kata transisi fungsinya terletak antara kata ganti dan repetisi. Dalam penggunaan kata transisi yang tepat dapat memadukan paragraf, sehingga keseluruhan kalimat dapat menjadi padu, menyatu, dan utuh. Sehingga kata-kata atau frasa-frasa transisi sebagai penghubung atau katalisator satu gagasan dengan gagasan lain yang terjalin antar paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.